Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas R003 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai proyek media ICT dengan kemampuan koneksi matematis. Jadi yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai materi yang akan dijelaskan oleh saya, lalu akan dijelaskan kembali soal-soal oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, langsung mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan mind mapping. Jadi, kami membuat dua mind mapping, yang pertama sebelum revisi dan yang kedua sesudah revisi. Yang di sebelum revisi ini seperti GeoGebra, Mingium, Cabri2+, lalu AutoGraph, Maple, dan MATLAB. Ini kami jelaskan pengertiannya dikit. Lalu juga di sini menjelaskan mengenai apa itu pembelajaran media, terus pemanfaatannya, dan kemampuan koneksi matematisnya. Lalu kami melakukan revisi yang dimana di revisi itu kami lebih menekankan peran teknologi, lalu manfaatnya, kemampuan koneksi matematis, dan indikatornya. Menurut National Council of Teachers of Mathematics tahun 2024, koneksi matematika merupakan bagian penting yang harus mendapatkan penekanan di setiap jenjang pendidikan. Koneksi matematika adalah keterkaitan antar topik matematika, keterkaitan antar matematika dengan disiplin ilmu lain, dan keterkaitan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maulana tahun 2011, ada beberapa indikator kemampuan koneksi matematis, di antaranya dengan indikator kemampuan koneksi matematis yang pertama, menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Dan yang kedua, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi yang kami gunakan yaitu GeoGebra. Perangkat lunak GeoGebra sangat direkomendasikan bagi guru dan siswa untuk mengerjakan dan mempelajari hal-hal tertentu. GeoGebra dapat diinstal pada komputer pribadi dan memungkinkan penggunaannya terhadap untuk terhubung kapan saja dan di mana saja dengan mudah. Selain itu, GeoGebra juga dapat diakses melalui website dengan mengklik www.geogebra.com. Media demonstrasi dapat berguna dalam menangani kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, visualisasi, alat bantu konstruksi, dan alat bantu penemuan. Di GeoGebra ini juga memiliki beberapa manfaat sebagai alat pendukung dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, seperti gambar geometri dapat dibuat dengan cepat dan akurat tanpa menggunakan pensil, penggaris, dan kompas. Lalu siswa juga dapat dengan mudah memahami geometri dengan menggunakan fitur animasi dan tampilan virtual di perangkat lunak. Lalu yang ketiga, hasil lukisan siswa dapat digunakan sebagai umpan balik, korektif, atau evaluasi untuk memastikan kebenarannya. Lalu yang keempat, sifat-sifat yang berlaku pada suatu benda geometri dapat diselidiki oleh guru atau siswa dengan cepat. Itulah materi mengenai kemampuan koneksi matematis dan hubungannya media berbasis ICT dengan mengkaitkan kemampuan koneksi matematis menggunakan software GeoGebra. Saya rasa cukup. Untuk contoh soal dan langkah-langkah penggunaan GeoGebra akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oleh karena itu, saya akhiri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan contoh soal yang pertama, di mana pada contoh soal pertama ini menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Artinya adalah sanggup untuk mengaitkan antara konsep-konsep matematika baik yang ada dalam satu materi maupun pada materi yang berbeda. Nah, pada contoh nomor 1, di sini dengan soal sebuah taman remaja yang berbentuk lingkaran terletak di pusat tengah kota Jambi. Dengan pusat taman berada di titik P, di mana 8,12 pada peta, taman tersebut memiliki jari-jari 9 meter. Nah, di sini dia memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama itu tuliskan persamaan lingkaran yang menggambarkan taman remaja tersebut. Yang kedua, jika terdapat sebuah jalur setapak yang mengelilingi taman
dengan lebar 5 meter, tuliskan persamaan lingkaran baru yang menggambarkan batas luar jalur setapak tersebut. Dan yang ketiga yaitu tentukan apakah titik A 14,10 berada di dalam, pada atau di luar taman remaja tersebut. Nah, di sini sudah dijelaskan mungkin tentang penyelesaiannya, di mana di sini pada nomor 1 ini kita menggunakan koneksi antar potik, matematika pada geometri, aljabar, dan konsep jarak. Pada bagian A dan B, siswa diminta untuk menuliskan persamaan lingkaran, menghubungkan konsep geometris ke bentuk persamaan aljabar dan menyesuaikan persamaan aljabar ketika jari-jari tambah akibat jalur setapak. Lalu koneksi antara konsep jarak dan posisi titik yang meminta siswa menentukan posisi titik A 4,10 terhadap lingkaran yang menghubungkan jarak antara titik dan pusat lingkaran dengan persamaan lingkaran dan menentukan posisi titik pada bagian C. Nah, di sini penyelesaiannya itu P-nya itu tadi yang diketahui adalah 8,12 dan jari-jarinya 9 meter. Maka kita menggunakan persamaan lingkaran X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita menghubungkan geometri lingkaran dengan persamaan lingkaran dalam bentuk aljabar. Ini menunjukkan koneksi antar konsep pusat dan jari-jari dengan persamaan kuadrat. Di mana tadi persamaannya tadi? X dikurang 8 kuadrat ditambah Y dikurang 12 kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Nah, kita jabarkan lagi menjadi X kuadrat dikurang 16X tambah 64 ditambah Y kuadrat dikurang 24Y ditambah 144 sama dengan 81. Berarti kita cobakan lagi menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 16X dikurang 24Y tambah 208 dikurang 81 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya itu X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 16X dikurang 24Y tambah 127 sama dengan 0. Maka menghubungkan konsep penambahan lebar jalur dengan jari-jari karena persamaan yang baru. Nah, jari-jari lingkaran baru adalah jari-jari taman ditambah lebar jalur setapak, di mana tadi R baru itu sama dengan 9 ditambah 5. 5 itu adalah yang ditambah sama dengan 14 meter. Maka persamaan lingkaran untuk batas luar jalur setapak adalah 9 dikurang 8 kuadrat ditambah Y dikurang 12 kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Berarti kita jabarkan lagi menjadi X kuadrat dikurang 16X tambah 64 tambah Y kuadrat kurang 24Y tambah 144 sama dengan 169. Maka kita jabarkan kembali menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 16X kurang 24Y ditambah 208 dikurang 196 sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 16X dikurang 24Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, sekarang menghubungkan jarak antara titik A 14,0 dengan pusat lingkaran P 8,12. Untuk menentukan bahwasanya titik A 14,0 berada di dalam, pada, atau di luar taman remaja, maka kita substitusikan koordinat titik ke dalam persamaan lingkaran pusat A 14,0 dengan rumus dA sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Di mana X2-nya tadi 14 dan X1-nya 8. 14 dikurang 8 kuadrat ditambah Y2-nya 10 dan Y1-nya 12. 10 dikurang 12. Maka sama dengan akar 6 ditambah min 2 kuadrat. Sama dengan akar 36 ditambah 4. Sama dengan akar 40 sama dengan 6,32. Nah, yang kedua itu menggunakan matematika dalam bidang studi lain dan atau dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini menunjukkan bahwa matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Soal ini memberikan gambaran bagaimana matematik diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti desain taman atau analisis peta wilayah. Taman remaja di Kota Jambi dan jalur setapak yang mengelilingi taman adalah situasi nyata yang relevan. Persamaan lingkaran digunakan untuk mempresentasikan bentuk taman dan jalur setapak yang dapat ditemukan di lingkungan nyata. Menentukan posisi titik A 14,10 menggambarkan cara menggunakan matematika untuk menentukan apakah suatu lokasi berada di dalam, pada, atau di luar area tertentu, mirip dengan sistem koordinat pada peta. Nah, di sini hasil dari GeoGebra saya, mungkin saya akan jelaskan lagi cara langkah-langkah pembuatannya. Mungkin yang pertama itu kita membuka GeoGebra. Nah, yang pertama itu mungkin kita masuk GeoGebra.
Nah, di sini sudah bisa kelihatan bahwa GeoGebranya. Dan yang pertama itu sesuai dengan koordinat kita tadi, maka yang pertama kita tentukan titik A, di mana tadi titik A itu 8,12. A, 8,12. Sini, batu kita masukkan bersama lingkarannya, di mana bersama lingkarannya yaitu X, X dikurang 8, X dikurang 8, kuadrat, tambah Y dikurang 12, kuadrat, sama dengan 9 kuadrat. Nah, beginilah dia bentuknya. Berarti selanjutnya kita membuat lagi persamaan yang jalur setapak tadi, di mana X dikurang 8 kuadrat tambah apa? Y dikurang 12 kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Nah, di sini langsung kita enter. Lalu kita tentukan lagi titik yang kedua tadi, di mana titik kedua itu kita buat dengan B, di mana tadi 14,10. Nah, mungkin bisa kita perbesar untuk memperjelas gambarnya. Lalu kita klik ruas garis. Atau lines. Baru kita hubungkan segmennya dari titik A ke titik B. Baru itu, setelah itu kita buka lagi titik baru, di mana titik barunya itu kita letakkan pada yang sejajar. Mungkin bisa kita buat di sini. Dan satu lagi kita membuat lagi yang sejajar. Di sini untuk menentukan jaraknya antara persamaan pertama dengan persamaan kedua untuk mengetahui apakah betul atau tidak jarak setapak yang telah ditambah tadi. Nah, di sini mungkin bisa kita hubungkan kembali dengan segmen dari titik C dengan titik D. Nah, bisa kita lihat di sini untuk segmennya itu, untuk jaraknya itu 5. Oke, peletakan yang salah. Mungkin sekian dari materi saya kembalikan lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Contohnya itu yang kedua, di daerah sekitar Danau Sipin terdapat sebuah taman berbentuk bundar yang dikelilingi oleh pagar berbentuk lingkaran. Pagar tersebut dirancang agar mengelilingi area taman dengan jarak aman dari tepi danau. Pagar taman ini memiliki persamaan lingkaran. Sekitar taman terdapat jalan raya yang sejajar dengan jalan utama yang menghubungkan berbagai titik di kota. Jalan raya ini memiliki persamaan garis. Pemerintah setempat ingin menambah jalur pejalan kaki yang akan dibangun sepanjang pagar taman, dan jalur ini harus sejajar dengan jalan raya yang sudah ada. Maka, carilah persamaan garis yang sejajar dengan jalan raya dan sekaligus menyentuh pagar taman tersebut di suatu titik, sehingga jalur pejalan kaki dapat dibangun dengan sejajar sepanjang taman. Nah, di sini penyelesaiannya menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Artinya adalah sanggup untuk mengaitkan antara konsep-konsep matematika, baik yang ada dalam satu materi maupun pada materi yang berbeda.
Pada soal nomor 2 ini, kita menggunakan koneksi antar topik matematika pada geometri analitik, yaitu lingkaran, dihubungkan dengan aljabar, melengkapi kuadrat dan persamaan garis, serta geometri atau garis singgung. Konsep garis sejajar yang menghubungkan antara aljabar atau kemiringan atau gradien garis dan geometri atau kesamaan arah. Penyelesaiannya, persamaan lingkaran yaitu X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana garis singgung lingkarannya Y kurang K sama dengan M kali X kurang H plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Untuk gradien garis 2X kurang Y tambah 7 sama dengan 0 adalah M sama dengan 2. Selanjutnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Menjadi X kurang 3 kuadrat kurang 9 ditambah Y kurang 1 kuadrat kurang 1 ditambah 5 sama dengan 0. Hasilnya, X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 5. Nah, garis yang sejajar dengan jalan raya itu, persamaan garisnya kan Y kurang K sama dengan M dikali X kurang H plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Menjadi Y kurang 1 sama dengan 2 dikali X kurang 3 plus minus akar 5 dikali akar 2 kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 6 plus minus akar 5 dikali akar 5. Menjadi Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 6 plus minus 5. Jadi persamaan yang diperolehnya itu ialah Y sama dengan 2X kurang 5 dan Y sama dengan 2X kurang 10. Selanjutnya, jadi di sini kita memperoleh dua persamaan sejajar yang dijadikan jalan pejalan kaki. Nah, menggunakan matematika dalam bidang studi lain dan atau dalam kehidupan sehari-hari, artinya ini menunjukkan bahwa matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Pada soal nomor 2 ini, kita menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau nyata pada materi geometri dengan melibatkan taman, jalan raya, dan jalur pejalan kaki untuk menambah estetika suatu soal. Garis singgung pada lingkaran menggambarkan aplikasi geometri dalam kehidupan nyata, seperti perencanaan jalan raya memerlukan jarak yang tepat dari objek lain. Selanjutnya untuk visualisasi GeoGebra, sini saya akan menjelaskan Nah, di sini kita buka aplikasi GeoGebra di web www.geogebra.org. Nah, di sini langsung saja kita masukkan persamaan lingkaran, yaitu X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat dengan R kuadrat. Lalu kita klik Enter. Nah, di sini kita sesuaikan, kita isi H menjadi 3, lalu K-nya menjadi 1, di mana R-nya itu kita ubah menjadi akar 5. Selanjutnya,
Untuk yang kedua, kita masukkan persamaan garis 2x kurang y ditambah 7 sama dengan 0. Lalu kita klik Enter. Nah, di sini langsung saja kita masukkan persamaan yang kita peroleh tadi. Kita masukkan kedua persamaan. Yang pertama tadi, y sama dengan 2x lalu y sama dengan 2x kurang 10. Di sini kita bisa menentukan titik perpotongan di area pagar taman, yaitu di titik 1,2 dan di titik 5,0. Nah, di sini kita bisa mengubah nama menjadi persamaan ini menjadi jalan raya dan ini bisa menjadi jalan setapak ini menjadi opsi jalan setapak yang kedua. Nah, kemudian inilah hasil dari GeoGebra dari soal nomor 2 tadi. Jadi kita peroleh jalan yang bisa dibangun oleh pemerintah adalah dari persamaan Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X kurang 10. Sekian materi saya, dilanjutkan oleh teman saya untuk soal yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, di mana contoh soalnya itu adalah di Kabupaten Kerinci terdapat sebuah danau berbentuk mendekati lingkaran bernama Danau Kacov. Nah, danau ini diperkirakan memiliki pusat koordinat pada titik 5,-3 dan memiliki radius sejauh 10 km. Nah, tuliskan persamaan lingkaran yang mewakili bentuk danau kaca tersebut dan jika jalan utama sebuah jalan trekking menuju danau tersebut itu berbentuk garis lurus dengan persamaan. Tentukan apakah jalur tersebut memotong atau tidak memotongnya. Nah, penyelesaiannya, di mana soal ini itu menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Artinya, adalah sanggup untuk mengaitkan antar konsep-konsep matematika, baik yang ada di dalam satu materi maupun pada materi yang berbeda. Nah, pada soal nomor 3 ini, kita menggunakan koneksi antar topik matematika pada geometri, aljabar, dan koordinat Kartesius serta koneksi pada topik lain yang menggabungkan persamaan lingkaran dan garis untuk memecahkan masalah perpotongan dan representasi geometri lingkaran dengan garis dalam simetri koordinat. Nah, untuk persamaan lingkarannya dengan pusat H, K dengan radius R, di mana rumus persamaan lingkaran yaitu X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana hanya itu 5, K-nya itu min 3, dan R-nya adalah 10. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam rumus persamaan menjadi X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 10 kuadrat, menjadi X kurang 5 kuadrat ditambah Y
tambah 3 kuadrat sama dengan 100. Maka persamaan lingkaran yang mewakili danau kacau itu adalah X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 100. Nah, persamaan garis Y sama dengan min X ditambah 2, di mana X dikurang 5 kuadrat ditambah min X ditambah 2 ditambah 3 kuadrat sama dengan 100. Dijumlahkan menjadi X dikurang 5 kuadrat ditambah min X tambah 5 kuadrat sama dengan 100. Lalu X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 ditambah X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 sama dengan 100. Lalu digabungkan yang sama menjadi 2X kuadrat dikurang 20X ditambah 50 sama dengan 100. 2X kuadrat dikurang 20X dikurang 50 sama dengan 0. Menjadi 2X dikurang 10X sama dengan dikurang 25 sama dengan 0. Itulah hasil persamaan garis Y-nya. Nah, untuk yang D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, di mana A itu 1, B itu min 10, dan C itu adalah min 25. Nah, lalu kita masukkan D sama dengan min 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 25 menjadi 100 ditambah 100 sama dengan 200. Karena D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkarannya itu di 2 titik. Nah, menggunakan matematika dalam bidang studi lain dan atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, pada soal nomor 3 ini kita menggunakan bidang studi lainnya yaitu geografi dan navigasi untuk menggunakan sistem koordinat mempresentasikan lokasi danau kacau dan jalur trekking serta perhitungan relevan dalam merencanakan jalur wisata yang mengelilingi danau tersebut. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari, jalur trekking ini dan posisi danau dapat digunakan untuk menentukan apakah jalur wisata akan melewati atau mengelilingi danau dan menunjukkan bagaimana jalur wisata bisa dirancang berdasarkan perhitungan matematis yang akurat. Nah, selanjutnya yaitu adalah memvisualisasikan soal tersebut menggunakan GeoGebra. Baiklah, yang pertama kita masukkan nanti, nah tadi hanya itu sama dengan 5, bentar, lalu K sama dengan min 3, lalu R-nya itu adalah 10. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus lingkaran, di mana rumus lingkaran tadi X dikurang H kuadrat tambah K kuadrat sama dengan R. Baru di enter. Selanjutnya masukkan rumus X dikurang 5 ditambah dalam kurung min X ditambah 2 juga kuadrat sama dengan 100. Di sini di enter. Selanjutnya
ketik B sama dengan min 10, lalu enter. Lalu ketik AC sama dengan min 25. Lalu di enter. Lalu masukkan D sama dengan B kuadrat ditambah, dikurang 4AC. Lalu di enter. Nah, untuk pusatnya inilah bentuk persamaan lingkaran dengan jalan tracking yang memotong lingkaran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum